Teman-teman, selamat berjumpa lagi di channel Bonaventura WN. Apa yang Anda pikirkan ketika ketemu dengan matematika? Dan di matematika yang sering muncul banyak orang katakan adalah bingung, pusing, sulit. Tetapi dalam matematika hanya membutuhkan satu hal, yaitu ketekunan dalam berlatih. Oleh sebab itu, jangan takut dengan matematika, karena matematika itu mudah. Teman-teman, jangan lupa di like dan di subscribe, dan semoga like dan subscribe Anda bisa berguna untuk membangun channel ini menjadi lebih baik lagi, lebih kreatif lagi, terlebih lagi bisa membantu banyak orang yang membutuhkan pemahaman dalam matematika. Jangan lupa, matematika itu mudah. Baik teman-teman, selamat berjumpa lagi di pembelajaran matematika. Hari ini kita akan membahas tentang menyusun persamaan kuadrat. Selip nggak aneh wak gitu nih. Jika akar-akar suatu persamaan kuadrat adalah X1 dan X2, maka untuk menyusun persamaan kuadrat bisa menggunakan rumus ini teman-teman, X dikurang X1, X dikurang X2 sama dengan 0. Bentuk umum persamaan kuadrat itu ini teman-teman, AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0 ya. Nah di sini ada AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0, kita bagi dengan A. Nah di sini A dibagi A itu 1 teman-teman, maka kita tulis seperti ini, 1. Di sini B per A, di sini C per A gitu ya. Nah sekarang sifat-sifatnya, sifat-sifat akar persamaan kuadrat. Sebelumnya di video sebelumnya sudah kita pelajari bersama ya. Di sini X1 ditambah X2 sama dengan negatif B per A. Kalau kita kalikan harus ketemu dengan C per A. Nah begini ya pola hubungannya. Sekarang perhatikan, ini X kuadrat, di sini ada negatif X1 tambah X2. Nah ini lihat, ini berlawanan ya, ini positif, di sini negatif. Begitu. Nanti seperti apa perlakuannya, mari kita lihat. Ini X1 kali X2, di sini ada C per A. Nah, ini seperti ini. Nah, ini catatan bahwa hasil X1 ditambah X2 berlawanan tanda dengan B per A. Nah, ini yang saya maksud tadi. Ini negatif, di sini positif. Susunlah persamaan kuadrat yang akar-akarnya 7 dan negatif 4. Itu ya. Cara 1, menggunakan rumus. Kita gunakan rumus X1 sama dengan 7 dan X2 sama dengan negatif 4. Nah, X dikurang X1, X dikurang X2 sama dengan 0. Nah, ini teman-teman. Jadi X dikurang 7, jadi X1-nya adalah 7, kita masukkan di sini 7. X2-nya di sini negatif 4, kita masukkan di sini negatif 4. Kita kalikan negatif kali negatif itu positif. Ini seperti ini ya teman-teman. Setelah itu kita kalikan. X dikali X, X kuadrat. X dikali 4, 4X. X 7 negatif 7 dikali X berarti negatif 7X. Negatif 7 kali 4 negatif 28. Nah ini yang perlu kita ingat, ini bagian tengah-tengah ini teman. Ini bisa disederhanakan ya, kita bisa sederhanakan ini. Jadi X kuadrat dikurang 3X dikurang 28 sama dengan 0. Nah ini hasilnya seperti ini ya. Lalu menggunakan sifat akar persamaan, X1 tambah X2 sama dengan 7 ditambah negatif 4. Nah X1 ditambah X2 itu tadi di sifatnya adalah negatif B per A. Di sini mendapatkan 3. Nah dia kan berlawanan tanda tadi ya, maka kita kalikan dengan negatif 1. Nah maka kita kalikan di sini B per A sama dengan negatif 3.
Nah, X1 dikali X2 sama dengan 7 dikali negatif 4. C per A ya, sama dengan negatif 28. Maka, nah ini X kuadrat tambah B per AX ditambah C per A. Sekarang dilihat ini teman-teman, B per A nya berapa? Oh, negatif 3. Nanti kita letakkan di sini negatif 3. Kemudian C per A nya berapa? Oh, negatif 28. Nanti letakkan di sini negatif 28. Maka hasilnya seperti ini. Nah, jadi hasil akhirnya adalah X kuadrat dikurang 3X dikurang 28 sama dengan 0. Nah, gitu ya teman-teman ya. Lalu kita coba untuk ke latihan 2.1 persamaan kuadrat. Ya, latihan 2.1 persamaan kuadrat nomor 3. Nah, ini teman-teman. Akar-akar persamaan 3x kuadrat dikurang 12x ditambah 2 sama dengan 0 adalah alfa dan beta. Tentukan persamaan kuadrat baru yang akar-akarnya A ditambah 2, B ditambah 2. Itu ya. Nah, ini persamaan kuadrat entah latihan 2.1. Selip nggak aneh wak gitu nih. Nah, kita mulai dari sini. Jadi X1 tambah X2 sama dengan negatif B per A. Kemudian ini yang tidak boleh lupa, kalau kita kalikan ketemunya C per A. Maka 3x kuadrat dikurang 12x tambah 2 sama dengan 0. A nya adalah 3, B nya negatif 12, C nya adalah 2. Nah, kita mulai dari sini teman-teman. X1 tambah X2 sama dengan min B per A. Di sini B per A, B nya adalah negatif 12, A nya adalah 3. Negatif kali negatif positif, jadi positif 12 bagi 3 yaitu 4. Jadi X1 tambah X2 sama dengan 4. Nah, sekarang X1 dikali X2, ini 2 per 3, C nya 2, A nya 3. Jadi X1 kali X2 sama dengan 2 per 3. Nah, kita mulai di sini. A ditambah B sama dengan A tambah 2 dikali B ditambah 2. Ini kita buat A nya sama beta, alfa dan betanya seperti ini. 2 ditambah 2 itu 4. Alfa tambah beta, masih ingat? Kita isi berapa? Kita isi 4. Dari mana 4? Nah, ini dia teman-teman. Akar awal sebelum ditambahkan dengan 2 ya. 4. Kita letakkan 4 di sini. 4 tambah 4 8. Nah, bagaimana kalau kita kali? Kalau kita kali berarti A tambah 2 alfa tambah 2 dikali dengan beta tambah 2. Kita kalikan A kali B, AB, A kali 2, 2A, 2 kali B, 2B, 2 kali 2, 4. Nah, ini di sini ada 2, di sini ada 2, kita ambil faktor persekutuannya 2. Seperti ini ya, teman-teman ya. Lalu A kali B. A kali B-nya berapa? Ini. A kali B 2 per 3. 2 per 3 dari mana nih? Lihat nih teman-teman nih. 2 per 3 itu ya. Kemudian A ditambah B. Alfa tambah beta. Berapa teman-teman? 4. Alfa tambah beta itu 4. Nah, ini kita letakkan di sini 4. Kemudian kita kalikan 2 kali 4 8 tambah 4. Kita samakan penyebut, kita jumlahkan begini, kita samakan penyebutnya, didapatkan 38 per 3. Nah, ini keputusannya sementara. Jadi alfa ditambah beta sama 8, alfa kali beta sama dengan 38 per 3. Iya, selip nggak aneh wak gitu nih. Persamaan kuadrat baru. Sini jumlah akar berarti alfa tambah beta. Hasil kalinya berarti dikalikan. Nah, ini sekarang dilihat 8. 8 dari mana? Ini alfa tambah beta itu 8. Maka kita tulis 8x. Kalau kita kalikan 38 per 3. Nah, maka kita letakkan di sini. Ya.
Nah ini jadi hasil akhirnya adalah X kuadrat dikurang 8X ditambah 38 per 3 sama dengan 0 gitu ya teman-teman ya. Nah sekarang yang nomor 9 teman-teman. Bagaimana bentuk persamaan kuadrat yang akar-akarnya 2 dan 5? Iya, Ustaz. Pembahasan cara 1 X1 Gitu nih orang. 2 X2 nya adalah 5. Lalu kita gunakan rumus ini. X1 nya 2 X2 nya 5. Kemudian kita kalikan X dikali X kuadrat, X kali negatif 5 5X. Ini kita kalikan. Nah seperti ini. 2 kali 5 10, negatif kali negatif positif. Yang tengah ini kita sederhanakan teman-teman. Ya jadi X kuadrat dikurang 7X ditambah 10 sama dengan 0. Jadi hasilnya adalah X kuadrat dikurang 7X ditambah 10 sama dengan 0. Cara yang kedua, M itu kita misalkan M adalah 2, N-nya adalah 5. Kita masukkan ke sini teman-teman. X kuadrat dikurang M tambah 2X ditambah dengan M dikali N sama dengan 0. Jadi M-nya adalah 2, N-nya 5. Kita jumlahkan, ini kita kalikan. Nah hasilnya seperti ini teman-teman. Hampir sama, sama ya, bukan hampir sama, tapi yang benar-benar sama ya. Antara ini dengan ini sama gitu. Jadi X kuadrat dikurang 7X tambah 10 sama dengan 0. Oke, mudah bukan? Nah ini dia. Teman-teman jangan lupa di like dan di subscribe. Dan semoga like dan subscribe Anda bisa berguna untuk membangun channel ini menjadi lebih baik lagi, lebih kreatif lagi. Terlebih lagi bisa membantu banyak orang yang membutuhkan pemahaman dalam matematika. Jangan lupa, matematika itu mudah.